Assalamualaikum Bu Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Hen? Alhamdulillah saya sedang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Dadan. Kali ini Bu Hen akan melaksanakan coaching ya. Baik, betul sekali Pak Dadan. Sebagai coachnya adalah Pak Debi dan coachnya Bu Heni. Nah di sini apa nih yang dipersiapkan sama Bu Heni untuk mengcoachi Pak Debi ini? Oh iya, sepertinya saya akan melaksanakan coaching ini dengan alur tirta Pak Dadan. Kemudian di sini saya akan present kehadiran penuh terhadap coach saya, dan yang selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya menggali potensi yang ada di coaching itu sendiri ya. Berarti Bu Heni menggunakan 3 aspek atau 3 poin. Yang pertama present, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot ke coach supaya tergali apa tuh permasalahan, dan juga coach bisa menemukan solusinya. Dan yang ketiga adalah dengan alur tirta dengan tadi. Menggunakan alur tirta tersebut ya. Nah, dari alur tirta ini poin apa yang akan ditebalkan nih sama Bu Heni pada coach pada Debi tersebut? Poin yang ingin ditebalkan tentu saja dari alur tirta tersebut yaitu aksinya ya. Aksinya. Karena rencana tanpa aksi itu kosong ya. Actionnya. Nanti saya akan menggali lebih dalam lagi, lebih luas lagi aksinya Pak Debi itu seperti apa dalam melaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang didapatkan dan yang dialami oleh Pak Debi nanti. Coach saya mungkin. Yang ditebalkan adalah aksi nyata aksinya sama Pak Debi sebagai coach supaya nanti bisa menggali atau mencari solusi sendiri dari Pak Debi. Ya, mungkin pertanyaan dari saya sebagai observer, silahkan lanjutkan untuk mengcoaching Pak Debi. Ya, baik, terima kasih Pak Dadan. Mungkin saya langsung di sini melakukan coaching dengan Pak Debi. Halo, assalamualaikum Pak Debi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ya setelah kita kemarin coaching di waktu yang lalu, kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Debi? Alhamdulillah, mungkin lagi sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat yang lainnya. Iya. Tadi saya menerima telepon ya dari Pak Debi. Katanya Pak Debi itu sedang ada sedikit permasalahan. Kalau boleh saya tahu, bisa diungkapkan itu permasalahannya apa Pak Debi? Baik Bu, sebelum ke sana nih saya ingin menyampaikan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya sama Ibu, karena Ibu sudah berusaha menyiapkan waktu, berarti secara pribadi Bu ya. Iya. Dan mudah-mudahan saya kira waktu yang telah Ibu persiapkan untuk saya tidak mengganggu keseharian Ibu untuk mengajar, mendidik, dan menuntun anak-anaknya, sehingga proses ini bisa terlaksana. Alhamdulillah, tidak Pak Debi, sama sekali tidak mengganggu. Karena saya juga melihat waktu kapan akan dilaksanakan, tidak mengganggu untuk kegiatan yang lain-lainnya. Ini khusus waktunya untuk kita coaching Pak Deb, tidak ada yang lain. Baik Pak Deb. Tujuannya setelah nanti kita melakukan coaching ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Debi dari permasalahannya Pak Debi tadi, tujuannya ingin seperti apa setelah kita nanti melaksanakan coaching ini? Baik Bu, memang sejatinya manusia itu tidak akan terlepas dari sebuah permasalahan. Kita ini bergerak di dunia pendidikan, kita seorang pendidik, pasti dalam kesehariannya selalu aja gitu ada unak dan duri yang harus kita lewati. Memang saya Bu ingin menemukan jalan keluar apa yang menjadi permasalahan saya hari ini, karena memang sebetulnya hari ini tantangan saya cukup besar juga Bu. Oh begitu ya. Selain saya harus mengajar di kelas 6 yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ujian gitu ya,
saya juga menghandle beberapa pekerjaan kepala sekolah yang membuat waktu saya harus mau tidak mau ya harus terbagi. Sementara yang lebih penting kan bagi saya adalah tugas pokok seorang guru bukan membantu kepala sekolah ya, tetapi mencurahkan sepenuh hatinya untuk bagaimana menyampaikan, menggali, menuntun potensi-potensi yang ada pada diri siswa. Baik, mungkin Pak Debi tadi mengatakan membantu tugas kepala sekolah. Jadi mungkin pekerjaan atau kewajiban Pak Debi sebagai guru tersebut jadi mungkin terseret-seret ya dengan adanya tadi tugas kepala sekolah juga dikerjakan. Jadi membantu tadi ya Pak Debi kepala sekolah. Jadi mungkin untuk menghadapi anak, untuk mengayomi anak, peserta didik, jadi mungkin waktunya jadi berkurang gitu ya Pak Debi. Betul. Dengan sendirinya ketika kita mengambil sebuah resiko yang baru, maka waktunya pun akan dengan sendirinya mengikuti gitu Bu ya. Tetapi untuk masalah itu saya kira belum serius untuk saya, masih bisa lah membagi waktu. Tapi yang paling pelik untuk hari ini Bu, ketika saya menghadapi siswa di suasana pasca Covid Bu ya. Di pasca Covid, saya kira semua sekolah pun menghadapi masalah tersebut ya. Dimana ketika Covid kan siswa, guru dan lainnya diam di rumah dan hanya berteman dengan gadget. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu terbawa ke sekolah. Ketika saya misalnya menyampaikan sebuah materi pembelajaran, maka perhatiannya atau preferensi siswa itu kurang antusias lah gitu. Ada yang acuh tak acuh, ada yang aktif dengan aktivitas lain yang mereka inginkan, dan saya nilai aktivitas tersebut akan mengganggu pembelajaran dan tidak berguna. Jadi masalahnya Bu, yang saya hadapi hari ini adalah bagaimana siswa dapat kembali menjadi pembelajar atau subjek pembelajaran gitu ya, dimana guru dengan siswa itu ada timbal balik gitu ya. Guru mengantarkan anak apa yang dia mau gitu ya, tidak seperti hari ini acuh tak ayut terhadap pelajaran. Kalau boleh saya simpulkan tadi dari curhatannya Pak Debi, kalau masalah dengan membantu kepala sekolah itu tidak ada masalah. Cuman tadi saya menangkap dari pernyataan Pak Debi, setelah Covid ini pengaruh gadget yang biasa di rumah mungkin anaknya kan tidak ke sekolah pengaruh gadget tersebut dampaknya mungkin kurang baik ya bagi pembelajaran. Jadi siswa tersebut acuh tidak acuh terhadap pelajaran karena pengaruh itu ya. Yang dia mau terus aja mungkin memainkan gadgetnya itu sendiri bukan memainkan gadget Bu kalau di sekolah, karena memang di sekolah saya gitu ya, gadget itu dilarang untuk dibawa ke sekolah kecuali ada sebuah topik pembelajaran yang ada kaitannya dengan dunia IT baru diperbolehkan. Tetapi ke dalam keseharian enggak. Tapi dampak yang terlihatnya itu kebiasaan-kebiasaannya kan kalau main gadget gini aja gitu ya. Jadi perhatiannya kemanalah kesukaan dia gitu, tidak terfokus ke pembelajaran. Sehingga dalam 2 bulan ini Bu, target yang saya inginkan, terus ketika dibandingkan dengan peserta didik di beberapa tahun yang lalu sebelum Covid agak jauh ya Pak ya, mungkin bukan agak lagi jauh lah gitu. Jadi pengaruh gadget tersebut mungkin jadi anak kalau gadget itu kan dunianya sendiri ya Pak, dia bermain sendiri di dunia sendiri, jadi sama yang lain itu agak tak acuh gitu. Mungkin dengan praktek di sekolah juga dengan guru seperti itu ya Pak Dep. Jadi mereka itu merasa berada di dunia sendiri saja, kurang perhatikan dunia, sehingga mengakibatkan pembelajaran itu kurang maksimal mungkin. Nih kalau Pak Debi kasih rentang nih, saya kasih rentang nih ya, dari ketercapaian atau antusiasme siswa dalam menghadapi pelajaran, itu rentangnya kalau saya kasih dari 1 sampai 5, siswa ada di posisi berapa itu Pak Debi? Kalau sampai 5 saja pertimbangannya mungkin karena ini Bu ya, di 2 bulan ini saya memakai metode yang sama untuk siswa di tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Saya kan memakai metode pembelajaran discovery learning. Anak disuruh mencari-cari untuk mendiscover gitu ya. Tapi dikaitkan dengan pembelajaran memang rendah sekali. Saya kira rentannya
di 2 bulan inilah baru 1 Bu. Oke, baru 1 iya, pada baru 1. angka yang sangat rendah sekali itu ya. Makanya Bu, selama ini saya merasa terganggu sekali ya dalam membantu kegiatan kepala sekolah pun tetap perhatian saya memang gimana caranya tetapi hari ini saya belum lugas, belum terbuka 100% kepada kepala sekolah, apalagi rekan kerja, baru ke ibu nih. Saya curhat gitu. Kita curhat saja dulu ya. Mudah-mudahan nanti saya ada gambaran bagaimana nih jalan keluarnya gitu ya setelah ngobrol dengan ibu. Belum lugas ya, belum terbuka kepada kepala sekolah. Tetapi tetap karena tugas saya sebagai seorang guru tetap target itu harus tercapai. Gitu ya. Tergugah dari masalah-masalah apa yang harus mungkin kan Bu saya harus mengganti metode atau kalau lari dari kenyataan mungkin karena harus dihadapi tidak boleh lari itu dari masalah, harus kita hadapi, harus kita selesaikan masalah tersebut. Betul. Kalau lari dari kenyataan saya kira bukan tipe saya sedikit tahulah harus seperti apa. Orang itu kan harus minimal bertanggung jawab dengan apa yang telah dia janjikan, karena saya sudah disumpah untuk menjadi seorang guru, jadi otomatis saya harus mencapai. Bagus gitu. Dari dalam kesadaran diri itu maksudnya. Pak Debi tadi setelah masalah diungkapkan, terus lagi mungkin Pak Debi nih ada nih rencana yang ingin Pak Debi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Bu. Ada sih, cuma belum tebal gitu ya rencananya. Mungkin setelah ngobrol kita hari ini lebih tebal rencana saya. Saya memang selama ini memakai metode discovery learning dan ternyata hasilnya sangat tidak memuaskan bagi saya. Mungkin saya akan mengganti metode Bu yang bisa membangkitkan semangat pembelajaran siswa. Saya kira mungkin pakai PBL, Project Based Learning, dengan mempraktekannya bukan di dalam ruang kelas tetapi di luar kelas, sebab mungkin kita saja orang tua kalau ada suasana baru biasanya semangat biasanya menimbulkan semangat yang baru juga mungkin memakai PBL, tetapi pembelajaran klasikalnya tidak di dalam kelas tetapi di luar kelas karena memang sekolah kami memungkinkan untuk pembelajaran itu karena luas tanah sekolah tuh untuk sekecamatan Curugumar memang paling luas ya Pak. Banyak tanah kosong. Kami punya 9.500. Bagus sekali Pak Deb. Jadi mungkin bisa dipakai untuk pembelajaran anak di luar. Baik Pak Debi, setelah tadi Pak Debi mengutarakan aksinya, kemudian rencananya kapan sih itu mau dilaksanakan? Baik. Setelah ngobrol kali ini memang rencananya sudah semakin tebal Bu. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin hari Rabu Rabu sesuai dengan jadwal pelajarannya. Hari Rabu saya akan action menggunakan yang tadi. Menggunakan PBL ya. Betul. Membawa anak keluar kelas, belajar di luar kelas. Baik. Semoga berhasil Pak Debi. Nih tanggung jawabnya nih setelah nanti Pak Debi melaksanakan pembelajaran yang tadi Pak Debi mau alihkan dari discovery learning ke PBL, nanti sepertinya akan berhasil tidak itu Pak Debi? Mudah-mudahan. Saya merasa optimis, ada semangat baru gitu ya. Mungkin kalau tadi ada di angka 1 bisa bergeser 2 atau 3 lah. Jadi ada peningkatan ya dari 1 targetnya ke 3 gitu. Terus hasilnya juga nanti akan saya hubungi lagi Bu. Nanti ditunggu selanjutnya ya. Mungkin dari setelah Pak Debi melaksanakan aksinya, setelah Pak Debi tadi menjalankan dari discovery ke PBL itu saya tunggu ya Pak Debi ya. Nanti hasilnya bagaimana, semoga berhasil. Amin. Amin. Mungkin sebelum ditutup Bu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
karena Ibu sudah membuat semangat saya naik ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Iya. Jadi setelah kita coaching hari ini, Pak Debi merasa masalahnya berkurang ataupun masalahnya bisa teratasi nanti setelah melaksanakan rencana yang Pak Debi utarakan tersebut. Dari asalnya remang-remang Bu menjadi kebal ya. Oke. Baik, mungkin Pak Debi percakapan coaching kita cukup sampai di sini. Saya tunggu nanti kabar baik selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Debi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Hen setelah melakukan mengcoaching Pak Debi? Alhamdulillah Pak Dadan, setelah tadi saya melaksanakan coaching dengan coach saya, dia bisa keluar dari yang masalah yang dia hadapi. Dia bisa menemukan sendiri apa itu masalahnya dan apa itu solusinya. Gitu. Alhamdulillah. Selama Bu Heni mengcoaching Pak Debi, saya kelihatan hasil pemantau masalah yaitu alur tirtanya udah kelihatan, udah muncul. Itu bagus. Terus hadir secara penuh menghadapi coaching udah dilaksanakan ya. Terus memberikan pertanyaan berbobot udah, alhamdulillah Bu Heni telah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching tersebut bisa mencari solusi sendiri, bisa menyelesaikan masalahnya itu yang tadi dihadapi itu. Terus kalau diberikan penilaian untuk Bu Heni sebagai coach, diperkirakan antara, kalau diperkirakan dengan angka ya, di angka 90 itu. Alhamdulillah Bu Hen udah sesuai dengan alur ya. Terima kasih Bu Hen. Iya. Semoga saya nanti kedepannya bisa melaksanakan proses coaching yang lebih baik lagi. Amin ya, saya tunggu ya. Terima kasih Bu Hen. Iya.